Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rika Rahayu, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya di sini akan sedikit memaparkan makalah saya yang berjudul Konsep Negara dalam Fikih Siasat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang negaranya dulu. Negara menurut para pakar, tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu, di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Bila memperhatikan secara seksama penjelasan para pakar hukum tata negara terkait penjelasan mereka tentang makna dan maksud daripada negara-negara, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, yakni adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan tertentu, adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur adanya aturan hukum di masa semuanya patuh terhadap hukum yang dimaksud. Dan yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi politik yang dengannya masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus mengikut kepada negara lain. Berdirinya suatu negara sangat ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat, adanya wilayah yang didiami secara terus-menerus, dan adanya lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur semua urusan masyarakat serta menguasai semua wilayahnya tanpa intervensi dari luar. Unsur-unsur tersebut di atas menunjukkan para ahli hukum tata negara konvensional mesti terpenuhi dalam mendirikan suatu negara. Maka sesungguhnya unsur-unsur yang disebutkan itu juga telah ada dan telah terimplementasi dengan baik pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah. Unsur-unsur yang disebutkan telah banyak disinggung baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya, begitu pula generasi yang akan datang setelahnya. Rasulullah wafat di Madinah bersama para sahabatnya. Beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pemimpin tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Maka dari itu nampak jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang menjadikan masalah akidah dan ibadah ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama dan negara. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa syariat Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar manusia dapat hidup bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Adapun piagam Madinah sebagai konsep negara dalam fikih siasat.
Nabi Muhammad SAW telah menyatakan berdirinya negara Madinah sebagai implementasi dari unsur pokok dalam mendirikan negara sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara konvensional, yakni harus ada masyarakat, ada tatanan hukum yang mengatur, ada wilayah, dan ada pemimpin. Semua unsur yang disebutkan itu telah terpenuhi dan tertera dalam pidato Nabi Muhammad SAW pada saat proklamerkan berdirinya negara Madinah. Madinah oleh para sarjana muslim dianggap sebagai konstitusi pertama yang menegakkan pentingnya saling membantu, bekerja sama, dan tidak saling memusuhi. Selain itu, perjanjian tersebut juga sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang toleran dan tidak membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Di dalam piagam tersebut terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim, demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan sekelompok yang lain. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam lagi, piagam itu memuat juga ketentuan tentang aliansi militer sebagaimana negara serikat dalam memerangi musuh negara. Menurut ketentuan dalam piagam Madinah, orang-orang Yahudi wajib menanggung pendanaan bersama-sama dengan orang Islam selama dalam pertempuran. Orang-orang Yahudi berkewajiban membiayai orang-orang Islam. Kedua belah pihak sama-sama berkewajiban membela Yastrib dan serangan musuh. Adapun konsep negara dalam Islam, dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan, sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada awalnya, ilmu politik mempelajari masalah negara. Dengan itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal formal, yaitu suatu pendekatan yang memahami ilmu politik dari sudut formal legalistik dengan memilih lembaga-lembaga politik sebagai objek studinya, termasuk di dalamnya masalah negara. Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui, para pemikir Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara. Dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan, dan sampai sekarang ini abad modern. Prinsip-prinsip dasar fikih syiasah. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. Dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih syiasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Fikih syiasah adalah cabang fikih yang berkaitan dengan tata kelola negara dan politik dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar fikih syiasah mencakup kepemimpinan berdasarkan syariah, yaitu pemimpin dalam Islam harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Mereka harus memimpin sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan merupakan
Salah satu prinsip utama fikih syiasah memerintah untuk menjalankan kebijakan yang adil bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau sosial. Musyawarah yaitu keputusan penting dalam pemerintahan. Statusnya melibatkan konsultasi dengan para ulama, cendekiawan, dan masyarakat. Musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. 4. Kewajiban dan hak wajib negara. Pemerintah harus melindungi hak-hak warga negara dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat. Yang kelima, ketaatan kepada pemimpin. Warga negara diharapkan untuk tunduk kepada otoritas pemerintah yang sah dalam memimpin tersebut memenuhi syariah. Ketaatan ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Amal ma'ruf nahi mungkar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong kebaikan, amal ma'ruf, dan melarang kemungkaran, nahi mungkar dalam masyarakat. Ada lagi perlindungan hak asasi manusia. Fikih syiasah menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia termasuk hak hidup, kebebasan, dan martabat individu. Dan kesejahteraan sosial, yaitu pemerintah harus bekerja untuk mencakup kesejahteraan sosial termasuk masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Perlindungan agama, yaitu pemerintah harus melindungi hak-hak kebebasan beragama dan keyakinan individu serta memastikan keamanan komunitas agama yang berbeda. Adapun hubungan antar agama dan negara. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antar agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara atau nama konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalin politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan untuk beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh pendiri negara. Pola hubungan antar negara dan agama sebagai sumber prinsip moral transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah negara, sedangkan agama butuh negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral. Agama dapat terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara agama dan negara sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara. Penting untuk memahami bahwa tidak ada satu ukuran yang sesuai untuk semua, dan berbagi negara dapat mengambil pendekatan yang berbeda tergantung pada nilai-nilai dan tujuan mereka. Penyelarasan antar agama dan negara menjadi salah satu tantangan utama dalam politik dan tata kelola negara di seluruh Indonesia atau dunia. Prinsip-prinsip berdasarkan Al-Quran dan Hadis.
Prinsip dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah panduan etika dan moral bagi umat Islam. Mereka membentuk kerangka kerja bagi pelaku dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut beberapa prinsip utama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, takwa. Al-Quran. Takwa sering di dalam Al-Quran, takwa sering disebut di dalam Al-Quran sering disebut dengan takwa, menggambarkan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah serta ketakutan terhadap akibat yang setelah ia lakukan, yang menimbulkan dosa. Adapun hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Peran dan fungsi negara dalam fikih siasah. Konsep negara dan pemerintah merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjajahan, pemikiran spekulatif, rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi tugas. Peran dan fungsi negara dalam fikih siasah. Konsep negara dan pemerintah merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjajahan, pemikiran spekulatif, rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintah sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemerintah, kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin. Negara secara terminologi diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Fikih siasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri, terlebih dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu, bahkan istilah negara pun tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalamnya. Peran dan fungsi negara dalam Islam dapat disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Beberapa peran dan fungsi utama negara dalam fikih siasah meliputi perlindungan dan keadilan, penegakan syariah, kesejahteraan sosial, dan pertahanan dan keamanan, diplomasi dan hubungan internasional. Penegakan keadilan sosial, faktor manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan hukum sangat didambakan oleh siapa saja termasuk pelaku kejahatan sekalipun. Jika dalam suatu negara ada yang cenderung bertindak tidak adil secara hukum, termasuk hakim, maka pemerintah harus bertindak mencegahnya. Pemerintah harus menegakkan keadilan hukum, bukan masalah berlaku zalim terhadap rakyatnya, sehingga keadilan sosial dapat tercipta dalam kehidupan masyarakat. Selain terdapat saling tolong-menolong sesamanya dalam berbuat kebaikan, penegakan keadilan sosial adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural mereka. Ini melibatkan berbagai tindakan seperti redistribusi kekayaan, pemberian hak-hak dasar, dan penghapusan diskriminasi.
Yang dapat saya simpulkan yaitu dalam fikih siasah hukum politik dalam Islam, konsep negara adalah subjek penting yang telah diperdebatkan oleh para ulama dan pemikir Islam selama berabad-abad. Dalam kesimpulan ini, beberapa poin kunci mengenai konsep negara dalam fikih siasah adalah model negara yang beragama. Terdapat berbagai model negara dalam pemikiran Islam, termasuk khalifah, monarki Islam, republik Islam, dan negara-negara dengan sistem hukum syariah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No,